Oke, mulai aja ya jam 1:10 nih. Kalau gitu, selamat siang teman-teman. Salam astronomi. Alam astronomi. Aduh. Alam astronomi. Oke, Selamat jadi, siang, astronomi. Maaf tadi. oke. Jadi hari ini kita akan kemarin tuh aku kan scroll scroll gitu di itu apa namanya Instagram aku nemu ada 5 objek apa namanya misterius di angkasa yang keberadaannya masih diteorikan ya atau istilahnya itu diduga. Jadi belum tentu ada, tapi masih dicari. Jadi berdasarkan perhitungan mungkin benda-bendanya ada, cuma belum ditemukan aja. Yang menurut aku sih kelima benda ini sih menarik banget ya. Jadi harus kita bahas. Nah, coba aku tebakin, tanya dulu. Kalian ada yang tahu nggak nih, salah satu objek ini apa? Ada yang mau nebak? Mungkin apa namanya? Namanya apa? Sphere, Apa? Dyson Sphere. Oke. Oh, Dimitri udah tahu Dyson Sphere toh? Dimi sering nonton kurs gesan. Oh iya. Jadi kekuatan matahari. Apa? Cedric? Kekuatan matahari kan Dyson. Ya, ya, ya. Ya, tak pikir cuma baru aku yang tahu. Habis itu Tadi aku juga kasih di poster sih ya, jadi kalian pasti tahu. Apalagi yang nah, ada 5 sih itu. Ya, ada salah satunya Dyson Sphere ya. Jadi udah benar tuh. Nah, jadi kita akan mulai bahas ini ya, satu persatu. Jadi yang pertama, jadi kan, bentar, sorry. Nah, oke, jadi kan angkasa itu kan penuh dengan benda yang misterius ya, sesuai dengan yang kita tahu, banyak banget yang misterius. Apalagi yang belum ditemukan juga masih banyak ya. Ada 5 yang hari ini kita bahas. Ada lebih sih dari 5 sebenarnya, cuman yang hari ini kita bahas ada 5 doang ya. Oke. Jadi yang pertama, itu adalah ini namanya, bintang quark. Quark ya, Q-U-A-R-K, quark. quark. Ya, quark. Quark. Nah, di sini aku tahu kan, kalian kan belum belajar tentang atom, jadi pasti nggak ngerti ya tentang bintang quark itu apaan juga. Jadi nah, aku akan coba jelasin Kita belajar kok. ya Dimitri udah belajar, tapi kan untuk apa namanya teman-teman seumuran Dimi itu nggak banyak yang udah belajar tentang atom ya, gitu. Coba aku tanya dulu ke siapa nih? Hibra, Aira, Sachi, atau Cedric. Kalian udah pernah belajar tentang yang namanya atom belum? Susunan atom? Atau pernah dengar namanya? Aku belum belajar 100% tentang atom, cuma udah di pelajaran partikel. Contohnya solid, liquid, sama gas. Bahkan Oh, oke. Ngerti. udah plasma. Ya, itu emang di Gampang kelas banget. di kelas kalian juga udah ada itu ya. Ya, jadi ini harus ada, aku lupa sih, sorry, aku harusnya nunjukin susunan atom dulu sih. Jadi atom itu sebetulnya itu adalah bisa dibilang itu apa ya? Bukan partikel juga sih, cuman lebih ke arah suatu pokoknya itu suatu susunan terkecil lah, salah satu susunan terkecil gitu. Jadi misalkan benda-benda yang kita lihat sekarang, kita juga itu pun disusun sama atomnya banyak banget gitu, yang kecil-kecil, dan sekitar kita itu juga ada banyak atom, di sekitar di udara itu juga ada banyak atom, tapi kita nggak bisa lihat karena ukurannya emang kecil banget, kecil banget. Bahkan pakai mikroskop aja pun belum tentu bisa, gitu, saking kecilnya. Itu yang menyusun benda-benda yang kita lihat sekarang. Tuh, dan atom itu eh jadi atom itu salah satu apa ya? Semacam benda lah ya. Jadi supaya kalian ngerti, anggap aja itu suatu benda tapi kecil banget ya. Soalnya kalau aku bilang partikel pasti kalian mungkin agak bingung ya. Anggap aja itu suatu benda yang kecil banget, dan di dalam si atom ini ada penyusunnya juga. Penyusun atom itu ada 3 ya. Proton, neutron, sama neutron sama elektron ya, benar. Proton itu sama elektron. Nah, Neutron. ya jadi kalau udah ada 3 ini nanti akan ada atom. Lalu atom itu makin bergabung nanti akan makin besar ya, nanti sampai yang kita lihat kayak sekarang ini. Itu. Nah, tapi ternyata
di dalam proton sama neutron ya, ini bukan di dalam elektron, tapi di dalam proton sama neutron itu masih ada penyusunnya lagi yang lebih kecil, namanya quark ini. Quark namanya. Di dalam quark kan masih ada lagi ya, tapi kita nggak usah bahas karena nanti bakal pusing. Oke. Jadi Habis itu singkatnya, protonnya disatuin sama gluon kalau nggak salah. ya itu aku juga belum belajar sih. Mau aku baru belajar proton, neutron, elektron, apa namanya tentang atom itu BIM dalamnya di kelas 10 ini aku baru belajarnya. Dan udah kenalnya sejak SD ya. Kalau aku belajar tentang proton, neutron, elektron tuh online. Oh, wah bagus tuh berarti. Kamu belajar apa namanya sendiri ya. Neutron, netral. Ya, netral. Oke. Ya, jadi Sama pokoknya itu juga, tapi kecampur sama les pengetahuannya. Hah? Apa? Ini fisika tuh. Ya, itu kimia nanti ya, bukan di fisika. Beda lagi. Iya, Dewi. Yang gurunya juga ngajarin kimia juga sih. Oke. Ya, jadi pokoknya itu kita harus ingat tentang atom yang apa bisa dibilang tuh kayak semacam partikel gitulah ya, tapi pokoknya kecil banget. Di dalamnya itu ada proton, neutron, sama elektron, dan dalam proton sama neutron tuh masih ada namanya quark. Oke, itu dulu ya. Nah, terus kalian udah tahu tentang bintang neutron belum? Udah tahu kan? Bintang neutron namanya. Udah tahu kok. Nah, itu aku ceritain sedikit lagi ya. Dimana itu kan bintang neutron itu bintang yang masanya gede, pokoknya itu yang apa namanya istilah itu bukan berat sih. Ya pokoknya itu massa tuh kayak semacam berat cuman agak mirip aja. Dia Masif. ya masih gitulah. Dia tuh kayaknya bintang-bintangnya gede lah, lebih gede dari matahari kan ya. Jadi dia itu kalau nanti mati, dia akan meledak jadi supernova kan ya. Terus akan runtuh atau berubah menjadi lubang hitam atau bintang neutron. Nah, Seukuran kota. khusus untuk bintang neutron. Nah, kan bintang neutron udah temuin ya, udah pada banyak ditemukan. Tapi karena itu tadi ada apa namanya neutron itu sendiri. Kan bintang neutron itu kenapa dinamik itu kan karena kan susunannya dari neutron ya, dari si neutronnya. Dan karena si neutron ini kita tahu kalau penyusunnya ada penyusunnya lagi yaitu quark, akhirnya dibuat dugaan lah jangan-jangan bintang neutronnya masih bisa berubah jadi penyusunnya yang sederhana, yang lebih sederhana yaitu bintang quark. Itu. Dugaannya dari situ munculnya. Iya, terus boleh aku karena bintang bintang neutron itu kan dia tuh juga nggak kayak lubang hitam. Kalau lubang hitam kan bisa ngebengkok itu cahaya. Ah, Neutron juga bisa ngebengkok cahaya, cuman nggak kayak black hole. Kalau black hole tuh lebih kuatan. Ya, emang gitu. Kalau ya tapi ini apa nama itu hanya berlakunya itu kalau sama bintang neutron ya. Kalau sama black hole enggak. Ini bintang quark ini. Jadi singkatnya sih ya, bintang quark itu bintang neutron yang neutronnya itu berubah menjadi quark. Jadi hingga bintangnya ya jadi namanya bintang quark, bukan bintang neutron lagi. Gitu. Nah, cara si bintang neutron ini bisa di quark gimana sih? Ya, simpelnya sih kalau kan bintang neutron itu padat banget kan ya. Jadi kalau di angkasa itu semakin padat suatu bendanya, dia itu akan semakin kecil. Semakin kecil akan semakin padat. Kalau semakin padat, beratnya juga semakin gede. Kalau kalian tahu kan, kayak kita dulu pernah bahas ya, kalau uh, satu satu sendok bintang neutron kita sendok itu misalnya bisa sendok ya, beratnya itu bisa sampai satu kapal itu ya, satu kapal apa sih, satu kapal induk itu loh yang desain untuk militer tuh, bahkan bisa lebih berkali-kali. Atau sendok doang loh itu padahal. Tuh, jadi semakin kecil benda di angkasa semakin padat, semakin berat juga. Itu. Nah, tapi kalau bintang neutron ini terlalu padat dia bisa seluruh neutron itu nanti bisa itu malahan apa di namanya itu bisa apa sih namanya meledak bahkan istilahnya ya atau berubah menjadi lubang hitam juga bisa. Jadi emang agak nggak stabil sih bintang neutron ini bisa dibilang. Jadi kalau bintang neutron tadi terlalu kepadatan, dia bisa jadi lubang hitam. Tapi mungkin ada juga bintang neutron yang kepadatannya cukup tinggi, tapi juga nggak sampai dia berubah jadi lubang hitam, tapi jadi akhirnya dia itu berubah jadi bintang quark ini.
Ya, simulasi kayak gini. Apa namanya? Ini bintang neutron. Kalau dia terlalu padat jadi lubang hitam. Tapi kalau dia atau nggak terlalu padat banget, pokoknya padatnya itu ya sedang lah, sedang gitu istilahnya. Dia jadi bintang quark gitu. Gitu jadi istilahnya. Jadi kalau kepadatan jadi lubang hitam. Kalau padatnya biasa ya bintang neutron. Kalau agak padat lebih dikit, ya mungkin jadi bintang quark gitu istilahnya. Mungkin kayak gitu. Kan teori ini ya. Gitu. Ada juga sih teori gini, yaitu saat dua bintang neutron bertabrakan, kan bisa ya, tabrakan terus gabung, ada kan mereka tuh bisa namanya jadi lubang hitam, satu. Mereka juga bisa nganyapin satu sama lain, atau bisa juga gabung jadi bintang quark ya juga bisa nanti. Ya, jadi teori-teorinya kayak gitu ya, dugaan-dugaan yang dibuat sama para astronom, sama para ilmuwan, dan ini berdasarkan perhitungan ya, nggak ngasal gitu. Ini udah berdasarkan perhitungan. Ya, kayak gini sih. Ini ada, sorry kurang jelas mungkin. Ini water itu bintang kata putih. Ini bintang neutron, lebih kecil. Itu diameternya sini. Cuma kepadatan, density itu artinya itu kepadatan ya. Kepadatannya itu, nah ini tuh ada 10 nama itu pangkat ya. 10 pangkat 6, 10 pangkat 15. Dan, Freon. nah preon ini kita nggak bahas dulu ya. Nanti, kita lain kali aja. Nah, jadi kalau ini kan ada 10 pangkat 6, 10 pangkat 15 gram per cm kubik, 10 pangkat 17 dan seterusnya. Jadi angka di atas 10-nya makin gede. Itu artinya kalau 10 pangkat 6 itu 1 yang angka 0-nya itu ada 6 ya. Berarti berapa? 100.000. 1 juta. Sorry, 1 juta. 10 pangkat 15, angka 0-nya ada 15. Ya, triliun berapa lah ya berarti kepadatannya. 10 pangkat 17, 1 yang di belakangnya ada 17 angka 0. Gitu. Dan seterusnya sampai black hole. Oh, black hole kepadatannya itu nggak terbatas. Ini tuh simbol tidak terbatas ya teman-teman, infinity namanya. Gravitasinya kan itu kan mungkin 1,7 seingat aku triliun. Gitu ya. Oke, makasih. Jadi aku juga baru kaget. Ternyata kepadatannya di sini tulisan itu bukan angka tapi tidak terhingga loh. Ini tuh artinya tuh ya nggak terbatas kepadatannya. Dan ukurannya tuh bisa 0 gitu. Jadi bisa benar-benar kecil. Tidak terbatas masanya. Maksudnya? Jadi masa kepadatan lubang hitam itu bisa nggak terbatas. Ya emang bisa nggak terbatas. Namanya kan ya namanya infinity, nggak terbatas namanya. Itu. Dan ukurannya kalau kalian kan semakin ukurannya mengecil, padatannya semakin gede ya. Dulu aku pernah kasih contoh sih, misalnya kalian megang suatu bola basket gitu, kalau masuknya ke kardus, beratnya kan segitu. Kalian pasti pernah ngerasain lah ya. Tapi kalau misalnya bola basket itu kita masukin dalam suatu botol, bisa atau enggak? Ya bisa aja. Cuman harus benar-benar remuk bener banget sampai kecil banget. Terus kalau dimasukin ke botolnya, nanti berat botolnya lebih berat daripada si berat kardusnya gitu. Bisa kayak gitu nanti. Ya, tapi ya nggak bisa lah ya kita ngeremuk bola basket. Paling jadi kempes. Ya, kalau mau jadi kempes. Tapi kalau bisa harusnya jangan ke HP kempes sih. Gitu. Ya, Kalau kita mau ngebuat black hole kan kita butuh kayak contohnya benda sebesar bumi. Kalau kita buat black hole dengan bumi, kita harus kecilin buminya mungkin sekecil laptop atau mouse kita supaya nanti dia bisa membuat black hole sekecil koin. Gimana sorry tadi, Cedric, pas bumi jadi kecil terus gimana? Sekecil laptop habis itu? Buminya dikecilin sekecil laptop nanti bakal menjadi black hole sekecil koin. Iya Pak. Oh bisa Pak kayak gitu? Ya cuman ya kan kita nggak bisa ngecilin bumi. Oh semacam dugaan gitu ya, dugaan lain gitu ya? Black hole bisa itu apa sih namanya? Jadi bentuk kayak koin. Ya pasti bisa aja sih. Oh ngerti. Ya bisa aja sih ya. Bumi kita kaitin di lautan saking beratnya. Ya kelereng kali ya. Ya nggak juga sih ya, koin ya boleh. Ya saking beratnya, terus jadi black hole. Ya bisa aja sih. Masih masuk akal aja sih, walaupun ya itu aja sih.
kalau misalnya caranya kita nggak bisa ngebuktiin langsung gitu ya. Cuma kalau itu udah ada simulasinya sih, berarti bisa aja ya. Bisa sih. Bisa Apa? dari channel YouTube yang udah yang dipercaya. Siapa namanya? Apa namanya? Aku nanti aku bilang di chat ya. Oke. Nanti ya. Oke, menunggu kita lanjut dulu. Dari sisi bintang keluar tadi satu. Nah, ini setelah topik lainnya. Ini kita udah nggak usah ngomong lagi, udah tahu ya pasti ini apaan namanya. Oh, oke, makasih. Saya nanti aku coba lihat juga ya. Iya. Oke. Ya, ini pasti udah jelas ya namanya. Sorry. Apa? Wormhole. Ya, wormhole ya, lubang cacing. Udah jelas ya, ini pernah kita bahas sih ini. Aku malah belum pernah nonton tuh. Coba nanti aku tonton. Mungkin aku tertarik nanti. Oke, jadi untuk bahasan kali ini kita apa namanya gabungin aja wormhole sama lubang putih ya. Soalnya mirip dan biar apa namanya hemat waktu juga. Aku jadi satu ya, lubang cacing dan lubang putih. Karena dua-duanya juga termasuk apa namanya benda angkasa yang diduga ya, in theory. Jadi kan lubang cacing itu udah tahu ya, itu semacam sebuah apa namanya semacam jembatan atau terowongan gitu ya, yang menghubungkan dua tempat di angkasa. Nama lainnya sih jembatan Einstein-Rosen ya, Einstein-Rosen karena dimulai di mention pertama kali itu sama si Albert Einstein sama Rosen siapa ya namanya ya? Bentar. Bentar aku coba catatan deh. Rosen siapa sih namanya? Pokoknya ada Albert Einstein sama Rosen. Oh, ini. Nathan Rosen ya namanya. Sorry. Gitu. Jadi wormhole itu pertama kali mulai diduga keberadaannya tahun 1916 ya. 1916 gitu. Mulai diduga keberadaannya. Tuh. Terus tadi kan jembatan Einstein-Rosen itu dinamain kayak gitu. Soalnya si teori tentang wormhole ini diduganya sama mereka berdua itu ya. Tahun 1935, udah lama. Tuh. Itu sih. Dan ini berdasarkan apa muncul si teori ini? Ya berdasarkan teorinya si persamaannya Einstein itu ya, teori relativitas umum yang terkenal banget itu. Tuh. Nah, dan juga kalau ini dan ini kan diduganya itu lubang cacing ini munculnya karena lubang hitam ya. Jadi karena lubang hitam, terus ada portal. Nanti pintu keluar kemana? Pintu keluar itu disebutnya itu lubang putih nanti, gitu. Kalau beneran ada ya. Hanya bisa dibilang lubang putih sama lubang putih itu berlawanan ya. Lubang hitam menarik apapun, lubang putih mengeluarkan ya apa yang ada di dalamnya. Nggak bisa masuk, nggak ada yang bisa masuk, ada yang bisa keluar. Gitu. Masih namanya. Nah, ini ya. Tuh. Nah, dan cara supaya bisa membentuk si wormhole ini ya jelas butuh gravitasi yang kuat ya. Butuh gravitasi lubang hitam makanya. Tuh, makanya ini bisa melengkung apa nama itu? Anggap aja ada suatu apa nama sih? Lapisan kayak gini, ini anggap alam semesta, ini bumi. Kalau kita mau ke bintang yang di bawah ini, nah aku ganti kursor deh. Bintang bawah ini kita kan harus kayak gini kan. Kalau apa namanya? Bisanya kita kan kayak gini. Tapi kalau ada si lubang hitam ini, lubang hitam kan bisa sifatnya itu membengkokkan ruang di angkasa ya. Jadi bisa apa nama itu? Bisa kayak nembus ke lapisan yang bawah ini gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal masuk aja keluar di bawahnya dari lubang putih tinggal sampai deh gitu. Itu sih simpelnya sih kayak gitu. Kalau mau dibahas lebih rumit bisa, cuman nggak usah ya. Kita yang ambil yang simpel dulu aja. Tuh. Nah, wormhole ini sayangnya belum ditemukan ya itu apa namanya keberadaannya. Cuman banyak banget ya di film-film. Di film-film banyak banget dan salah satu
objek angkasa yang aku suka ya. Sebenarnya benda angkasa yang paling aku suka kan black hole ya. Cuman kalau wormhole ini kan masih ada kaitannya. Tuh. Nah, corong Lubang cacing ya. ya lubang cacing, Hibra, Aku wormhole. kenal lubang cacing. Kenapa? Aku kenal kok lubang cacing. Iya, itu mah udah biasa banget lah ya di apa namanya di semua orang, itu semua orang udah biasa. Ini ada black hole, terus ada semacam apa nama itu lapisannya itu yang harus lurus jadi melengkung. Terus ada ini apa namanya kesambung akhirnya. Tuh, ini hyperspace itu masih ruangan di antaranya ini ya. Nah, cuman apakah kalau kayak udah ada wormhole, kalau misalnya suatu hari nanti temukan wormhole kita bisa melaluinya, belum tentu juga ya. Soalnya si wormhole ini tuh nggak stabil gitu. Bisa dibilang tuh kayak semacam terowongan yang apa namanya itu ya, bisa ada kapanpun dan bisa hilang kapanpun ya, jadi nggak stabil. Gitu. Jadi supaya bisa kalau misalnya nggak stabil, anggap aja kita lagi masuk, terus tiba itu keputus, kita kemana nanti? Gitu. Kan bisa hilang kan. Jadi beneran nggak bisa asal masuk gitu. Pernah sih diduga apa namanya suatu materi yang benar-benar unik, yang benar-benar khas banget, yang bisa menstabilkan lubang cacing itu. Diduga ada, karena belum tahu ada atau enggak. Tuh. Kalau lubang cacingnya ada si materinya itu bisa tetap terbuka untuk waktu yang lama. Diteorikannya gitu, diduganya. Materi ya. Tapi materinya apa nggak tahu ya. Yang jelas bukan energi gelap atau zat gelap, beda lagi itu ya. Kalau aku baca sih materi eksotis namanya. Ya materi yang unik lah gitu. Oh, materi eksotis itu kalau nggak salah berasal dari pusat bintang neutron. Kalau nggak salah ya. Oh, enggak, ini beda lagi. Ini nggak ada hubungan sama bintang neutron. Udah beda lagi ya. Disebutnya sih materinya itu unik gitu aja, materi khas lah. Yang enggak, yang karena juga belum ditemukan. Wong keberadaannya juga belum ditemukan kok. Belum tahu ada materinya atau enggak. Tuh. Terus ukurannya kan juga apa namanya bisa nggak segede yang kita lihat sekarang ya. Ini kan ukurannya kan ukuran lubang cacingnya gede kan ya ini dibandingkan sama bumi. Tapi lubang cacing kalau misalkan dulu tuh ada lubang cacing dulu ya, maka lubang cacing itu bisa berukuran sekitar 10 pangkat min 33. Jadi itu 10 pangkat min 33 cm tuh 1 per kan pecahan ya. 1/1000. Enggak, jauh lebih kecil. Kalau atasnya kan 1, bawahnya itu si penyebutnya itu 1, tapi angka nolnya ada 33. Jadi seper berapa ya? Ya pokoknya itu 1/1 yang nolnya ada 33 cm satuannya. Kecil banget. Kalau ada pun lubang cacingnya itu seukuran segitu, mau dilewatin siapa coba? Mau dilewatin Ant-Man juga nggak bisa, kali Ant-Man cuma seukuran semut. Masih seukuran semut ya. Kan kalau Ant-Man sekecil apapun juga kayaknya sih nggak bisa juga deh. Iya, kan nggak bisa juga. Tetap kegedean. Lebih kecil dari atom. Iya. Ini ya, lubang putih. Lubang putih juga teorikannya berasal dari lubang hitam ya. Karena suatu efek itu dia berubah menjadi lubang putih. Namanya efek kuantum. Cuman ini belum pernah aku pelajari. Jadi aku nggak berani bahas ya. Nanti lagi. Oke, dan kita sampai ke tadi ya. Si Dyson Sphere. Ya, ini salah satu apa namanya objek yang aku harap juga ada sih. Dan aku harap kita juga bisa segera membuatnya di matahari kita. Ya, kalau nggak segera minimal bisa dibuat lah ya suatu hari nanti. Bagus loh nih kalau ada di matahari kita. Ya kan ini sebenarnya prinsipnya kayak solar panel. Tahu kan ya solar panel itu. Cuma solar panel ditempatnya di bintangnya sendiri. Gitu. Jadi benar-benar memaksimalkan istilah itu maksimalin kekuatan dari bintangnya itu ya. Ini objek yang di teori diduga itu adalah buatan ke alien ya, cerdas. Gitu. Cuman gimana kita bisa buat itu, metalnya nggak cukup di bumi kita. Ya juga itu masalahnya. Itu ya masalah lain lah ya. Harapkan saja moga-moga ada suatu hari nanti. Ya keren aja sih. Soalnya kita ambil dari Merkurius, kan Merkurius punya banyak itu. Ya juga.
Benar juga itu bisa. Lagi pula kan dekat tuh lokasi sama matahari. Paling dekat. Iya. Bisa tuh Habis dari Merkurius ya nanti. Dia juga lemah. Apa? Habis itu kan gravitasinya juga lemah. Jadi bagus banget Merkurius itu. Jadi misalnya bisa mudah diambil. Objek Nah, Dyson oke. Sphere itu buatan siapa sih? Buatan alien. Diduga kan Dyson Sphere ini belum tentu ada loh ya. Jadi Dyson Sphere ini apa namanya mungkin kayak gini sih. Kalau tiga objek tadi kan apa namanya pemicunya kan karena suatu benda angkasa yang udah ada. Benda angkasa kan si bintang neutron sama lubang hitam yang benar-benar udah ada. Diteorikan ketiga benda tadi itu bisa muncul karena mereka berdua ini, si bintang neutron sama lubang hitam. Cuma kalau Dyson Sphere ini bisa dibilang itu benar-benar yang paling fiksi lah ya, yang paling apa ya? Yang paling perhitungannya itu agak apa sih nama itu? Kurang dasarnya lah ya. Kalau tadi kan dasarnya karena ada lubang hitam sama bintang neutron masih mungkin. Ini kan dasarnya karena alien. Nah, alien aja kan nggak tahu ada atau enggak. Dan kalau ada pun belum tentu bisa ngebuat kayak gini. Jadi bisa dibilangnya kayak sci-fi aja sih, science fiction ya. Gitu, fiksi aja. Kalau tadi kan, kalau tiga objek tadi kan beneran bisa ada. Jadi bisa bilang sains lah ya. Ini sci-fi soalnya. Itu bintang KIC 846285 itu bintang apa sih? Itu bintang random. Bintang random aja di angkasa. Kita belum nyampe situ nih. Black hole Belum nyampe situ. ini udah ada loh kan di 2018 ada foto aslinya. Iya, ada fotonya emang. Itu. Aku udah pernah lihat kok tuh. Apa? Keren sih. Sagittarius A juga udah dipotret. Hah? Apa? Sagittarius A juga udah Oh, dipotret. iya, kita ada star itu ya. Pertama kan Messier 87. Messier. Messier 87. Kenapa? Si dia. Foto black hole pertama. Oh, itu. Ya, oke. Oke. Nah, kita beri lagi. Tapi tepatnya sih kalau Messier 87 itu bukan black hole-nya, lebih tepatnya galaksinya. Jadi Iya, kalau galaksi tempat black hole-nya berada maksudnya ya. Itu. Oke, nah. jadi kalau tepatnya dibilang itu yang dipotret apa black hole-nya namanya mungkin lubang hitam N87 aja. M87. Oh, Habis gak lupa sih aku namanya apa ya, sorry. Itu Gak apa lupa. lagi? Apa Ibra? Habis Dyson Sphere apa lagi? Ya bentar nih, aku belum selesai bahasnya ini. Saya sebenarnya belum selesaiin ya. Maksudnya objek buatan kehidupan cerdas untuk memaksimalkan kekuatan dari bintang mereka. Maksudnya Iya. apa? Maksudnya itu kan bintang itu punya memang saya jadi gini ya. Oke, jadi apa namanya? Dia itu kan bintang itu punya suatu tenaga, ya kekuatan gitulah ya. Ya panas lah ya, panasnya itu. Kita kan udah bisa memanfaatkan kekuatan dari bintang kita loh sebetulnya. Tahu nggak lewat apa? Lewat panel surya. Ya, bener lah panel surya, bener banget. Jadi prosesnya kayak gitu, Ibra. Prinsipnya mirip kayak gini, prinsip kayak si solar panel. Cuman bedanya si Dyson Sphere itu di tempatnya benar-benar di dekat bintangnya kayak gini, bukan di planetnya tempat kita tinggal ya. Dan mereka tuh bisa menyerap lebih banyak kekuatan panas dari bintangnya. Dan mungkin bisa itulah apa namanya menggunakan kekuatan yang maksimal dari bintang mereka yang paling gede gitu. Kayak gitu fungsinya. Nah, jadi Dyson Sphere itu diduga pertama kali oleh fisikawan Freeman Dyson, ya nama Dyson ya, pada tahun 1960 gitu. Mulai diduganya pada saat itu. Berdasarkan apa? Ya, sebenarnya sih lebih ke arah science fiction tadi ya, soalnya kalau ada aliennya aja. Tuh. Cuman emang agak sedikit repot karena juga setelah menyerap panas dari matahari jadi bintangnya, pelat-pelatnya kayak gini yang logam-logam kayak gini itu harus tetap apa nama itu kondisikan supaya nggak leleh ya. Karena kan dekat banget ya sama bintangnya, bisa leleh. Tuh. Sejak adanya si teori Dyson Sphere ini, akhirnya kan mulai dicari ya si Dyson Sphere ini di luar angkasa. Ya jelas lah, nihil, jelas banget nggak ketemu.
Tuh, walaupun pada tahun 2015 itu ada sebuah cahaya dari bintang KIC ini, sekian ini, angka ini, yang meredup secara aneh. Jadi kedipannya itu nggak teratur. Jadi ada banyak yang bilang itu Dyson Sphere. Ya, logika paling ngasal ya. Logika singkatnya. Ya jelas itu bukan lah ya. Bukan Dyson Sphere. Oke. Ini salah satu ilustrasinya ya. Ini keren sih menurut aku nih. Tuh. Oke, kita lanjut. Satu lagi ada si Cosmic Strings. Ya, Cosmic Strings ini aku yakin ada yang pernah dengar belum nih tentang Cosmic String? Udah pernah lihat kok. Udah pernah? Pelajarin. Udah pernah toh? Oke. Aduh, kalau gitu tahu nggak itu apa? Retakan di angkasa dia tuh. Oh iya, bener. Weh, bagus. Jadi kamu udah tahu toh. Kita potong setengah tanpa berasa. Iya, ya, yang ngerti bener sih, retakan namanya. Jadi cosmic strings ini itu istilahnya sebuah retakan ya di angkasa ya. Jadi saat alam semesta mendingin drastis setelah Big Bang. Kan dulu aku pernah bahas tentang Big Bang. Di mana dulu kan menurut teori Big Bang, dulu kan alam semesta itu kecil banget ya. Sangat kecil, sangat panas dan sangat padat. Terus seiring berjalannya waktu dia membesar. Terlepas membesar, akhirnya dia mendingin dan mendinginnya itu benar-benar cepat banget proses pendinginannya. Dan itu kan suatu transisi fase ya, fase dari suatu panas ke dingin. Transisi itu kan perubahan gitulah ya. Perubahan wujud, perubahan fase lah ya dari dingin ke panas. Dari panas ke dingin, sorry. Dan karena jadinya cepat banget, akhirnya diduga ada sebagian dari alam semesta itu yang nggak stabil sehingga muncul retakan yang dinamai cosmic strings ini. Gitu. Dan ini berbeda dengan namanya teori string teori ya. Nanti ada lagi namanya string teori. Kita belum pernah bahas itu. Itu lain kali aja. Jadi cara supaya bisa ngebayangin cosmic strings itu kayak gimana simpelnya sih? Anggap aja kayak gini. Kalian tahu kan kalau kita masukin air ke dalam kulkas itu pasti membeku, tahu kan? Ya kan? Kalau air kita masukin ke dalam kulkas pasti membeku. Itu kan suatu perubahan wujud kan ya. Kalau istilah sih perubahan fisika ya kalau di kelas aku. Jadi perubahan satu wujud dari cair menjadi padat. Itu udah pernah kalian pelajari kan ya? Dari cair ke padat, padat ke cair gitu udah pernah kan? Udah pernah kan nih? Apa namanya dari cair, apa perubahan fase kayak gitu? Udah. Nah, udah. Oke. Nah, tapi kalau kalian lihat ya, kalau misalnya kalian nanti punya es batu, coba kalian lihat nanti apa namanya di sisi-sisinya itu atau pokoknya di es batunya itu nanti kalian bakal lihat ada namanya kayak retakan gitu. Pokoknya itu kayak suatu retakan gitu, retakan kecil ya karena susah juga sih lihatnya. Pokoknya itu katanya ada. Aku juga belum pernah lihat sih, cuman dari yang aku baca ya, pasti di es batu itu ada suatu retakan karena itu jadi karena adanya perubahan wujud tadi, perubahan wujud yang berbeda dari cair ke padat itu karena terjadinya itu lumayan cepat, akhirnya perubahan itu nggak jadi secara merata gitu loh. Anggap aja tuh kayak nggak stabil gitu. Jadi kalau misalnya gini aja, kalian lagi istirahat gitu lagi duduk gitu, terus kalian langsung disuruh lari. Pastinya nanti kalian pasti ngos-ngosan lah ya, pastilah ya. Daripada nanti kalian duduk terus jalan dulu baru lari, kan lebih enak gitu kan ya? Ya kan? Iya. Nah, kalau kalian langsung lari kan berarti kalian nanti ngos-ngosan, itu kan tanda tubuh itu nggak stabil. Nah kayak gitu. Kalau es batunya itu dari cair ke Kalau padatnya. es batunya retak tapi es batunya satu retakannya. Es batunya terbelah tapi bagian belahannya itu memunculkan es batu baru gimana? Itu aku nggak tahu ya. Aku belum belajar lanjutan soal itu. Soalnya di sini di dalam transisi fase ini ada satu bagian lagi aku belum pernah pelajari. Namanya itu lupa aku namanya. Ada. Aku belum pernah pelajari.
Apalagi kalian, aku pasti belum pernah dengar, yakin banget aku. Belum pernah soalnya. Jadi pokoknya itu retakan di es batunya itu terjadi karena perubahan wujud dari cair ke padatnya itu nggak terjadinya itu secara merata ya di seluruh es batunya itu. Jadi ada sebagian dari esnya itu yang nggak benar-benar sempurna jadi es retak. Nah, itu juga jadi dengan alam semesta. Karena dulu perubahan dari panas ke dingin itu cepat banget, akhirnya nggak stabil alam semestanya. Ada sebagian yang diduga agak rusak gitu, sehingga muncul retakan. Namanya cosmic strings ini. Dan karena belum ditemukan, aku hanya bisa ngasih ilustrasinya kayak gini ya. Walaupun nggak mendekati sama sekali ya gambarannya. Oh. Nah, jadi keadaan karena kan alam semesta itu membesar ya, sampai sekarang itu terus membesar, dan saat ini juga alam semesta lagi membesar juga, masih membesar terus. Karena si retakannya ini adalah bagian dari si angkasa itu sendiri, maka semakin alam semesta membesar, retakan juga semakin gede. Kalau ada ya, sekali lagi. Gitu. Untuk sekarang sih dugaannya, kalau ada si cosmic strings ini, lebarnya tuh kecil banget sih. Kira-kira cuma selebar ukuran proton. Kecil banget. Kamu bisa kepotong langsung. Berarti kalau kamu lewat, nggak berasa tiba-tiba langsung. Ya. Gitulah. Ya, jadi lebarnya tuh kecil banget ya. Seukuran proton loh. Tadi kan ingat kan proton dalam atom tadi, ya pertama-tama tadi kan. Jadi atau lebarnya bisa cuma kecil ternyata. Dan dia itu katanya juga nggak punya namanya tuh massa gitu, nggak punya ya. Dia tuh kata itu mengerutkan atau apa sih berkerut tuh, pokoknya itu ya semacam berkerut itulah ya dalam angkasa. Itu katanya itu bisa membuat dia tuh punya massa atau macam berat gitu. Cuma kan ini semacam teori juga ya. Kan kita juga nggak tahu cosmic string itu ada atau enggak. Jadi kita juga nggak tahu apakah dia punya massa atau enggak ya. Kalau dia punya massa, duganya sih kayak gini. Cosmic strings yang lebar itu 2,5 cm itu bisa bermassa hampir sama dengan Gunung Everest. Ya. Dan kalau lebarnya 1,6 km, massanya bisa sama dengan massa bumi. Jadi benar-benar apa ya? Nggak logis gitu loh istilahnya. Gitu. Soalnya gini sih, dan ini kan juga agak berlawanan dengan yang atasnya ya. Jadi ini beda teori. Yang teori yang nomor 15 itu kan dibedakan lebarnya itu tergantung ya gimana, kapan dan gimana perubahan dari panas ke dinginnya itu jadi itu kapan, dan gimana prosesnya itu akan mempengaruhi ukurannya cosmic string. Apa namanya proses pendinginan alam semesta dari panas ke dingin tadi ya, dari Big Bang tadi. Itu akan mempengaruhi ukuran si cosmic string. Kalau berdasarkan teori kebanyakan, ukurannya cuma selebar proton. Tapi ada juga teori lain yang bilang ukurannya ya bisa sampai kilometer gitu ya. Gitu. Dan kalau ukurannya sampai kilometer, ya berarti tadi bisa sampai seukuran Gunung Everest atau bisa sama kayak massa bumi ya beratnya. Masanya, sorry. Kayak gitu. Nah, jadi pokoknya itu aneh lah. Apa yang terjadi di dalam si cosmic string sih aneh ya. Singkatnya dia itu adalah dari Big Bang, proses perubahan fase dari panas ke dingin saat terjadi Big Bang karena nggak stabil, ada sebagian dari alam semesta yang retak, namanya cosmic string. Dia sampai sekarang terus membesar dan lebarnya belum tahu gimana. Menurut kebanyakan teori, lebarnya cuma seukuran proton, selebar proton, tapi bisa juga sampai ukuran cm dan kilometer ya. Kalau dia punya massa, massanya bisa sampai sama dengan Gunung Everest atau bahkan bumi. Gitu. Itu teori lain lagi ya. Teori yang lain lagi adalah gini, kan kalian udah belajar tentang lingkaran belum? Gimana tuh lingkaran tuh 360 derajat, udah pernah belajar? Udah. Nah katanya, kalau kita mau mengitari si cosmic strings ini, kita tuh akan butuh kurang dari 360 derajat untuk kembali ke titik awal. Padahal kan melingkar kan harusnya 360 derajat. Nah ini kurang. Aneh banget. Hampir nggak mungkin. Dan dia di luar nalar istilahnya ya kalau sekarang. Tuh.
Ya, banyak hal yang aneh yang terjadi. Aku juga pernah sempat menduga nih. Kan dia tuh retakan di alam semesta. Kalau kita masuk ke dalam retakan, tuh apa kita bisa keluar dari alam semesta ini? Apa kita akan ke alam semesta lain atau kemana? Kan mungkin aja. Aku pernah ngeduga kayak gitu ya, soalnya. Gitu. Gitu deh. Oke, jadi akhirnya kita udah selesai ya belajar tentang 5 benda angkasa yang diduga masih diduga keberadaannya dan masih misterius ya. Apakah ada tidak, kita lihat aja ya nanti apakah akan ditemukan atau enggak salah satu dari benda-benda angkasa ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Enggak sih. Masih punya waktu 10 menit lagi ya. Ini enggak usah deh ini tadi salah satu contoh cosmic strings tadi ya. Gitu, cuman ini agak ngebingungin jadi kayaknya nggak usah aja deh. Yang ini aja deh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mas Misteri itu retakan istilahnya ya, retakan di alam semesta yang masih kalau terjadi pun dulu, berarti sekarang masih ada ya. Dyson Sphere buatan alien ya, untuk menggunakan kuota bintang mereka, lubang putih dan lubang cacing untuk teleportasi, istilahnya bintang quark yang terdiri dari bintang neutron. Yang mau tanyakan dari situ? Sachi atau siapa? Cedric, Gibra, Dimitri? Atau siapa? Mau nanya? Bingung mau nanya apa ya mesti ya? Kasih pertanyaan aja, Kak. Oke deh, kasih pertanyaan aja ya. Mungkin agak kebingungan juga kalian. Jadi coba deh sebutin tadi 5 nama bendanya apa aja deh. Kelima nama bendanya. Satu orang atau aja ya, jangan semuanya. Biar ganti-gantian. Lubang cacing. Oke, lubang cacing. Saci mau jawab dulu. Ada apa aja di Saci? Nama bendanya. Bintang kuat. Oke, Saci gimana Saci? Tadi bintang kuat. Bentar Hibra. Apa Saci? Sorry, ulangi dong, ulangi. Ulangi dong Saci tadi, ulangi. Apa tadi? Tadi kan aku nanya satu benda angkasa yang kita tadi bahas tadi, salah satunya tolong sebutin dong. Ada yang ingat nggak? Tadi ada lubang-lubang gitu. Lubang putih. Oke, lubang putih ya. Oke, bagus Saji. Jadi tadi lubang putih, lubang cacing sama tadi bintang. Tadi Dibra jawab bintang quark ya? Iya. Ya, oke bintang quark. Oke, bintang quark, lubang putih, lubang cacing udah 2 lagi ayo. Siapa? Cedric atau Kosmik. yang lain lagi deh, yang lain dulu ya. Jangan yang udah jawab, mendingan nggak usah jawab dulu biar gantian yang lain. Cedric tadi kamu belum jawab loh nama objeknya. Salah satu nama objeknya. Kurang 2 lagi. Pas jadi lubang putih, lubang cacing sama si bintang quark udah 2 lagi apa? Cosmic string. Oke, cosmic string. Oke, bagus. Oke, satu lagi. Mau siapa nih? Aira. Aira belum jawab loh. Siapa nih? Lagi. Tuh. Atau siapa? Mau jawab. Satu lagi tadi. Gampang lah daripada hal. Yang disebut Dimitri di awal-awal tadi sebelum kita mulai. Yang belum jawab tinggal siapa nih? Yang belum jawab. Aira sama Jangan Aira lupa juga. Kan ke Aira. Kalau enggak aku lempar ke semuanya nih.
Kayaknya lupa deh. Itu aku lempar aja ya ke yang lain ya. Apa? Ayo, yang lain. Apa tadi satu benda angkasa yang tersisa tadi? Oh, oke, Dimitri. Dyson Sphere, benar banget. Oke, kita bahas soal kita rangkum lagi bintang quark dari bintang neutron yang berubah jadi quark. 1. Lubang cacing yang jadi karena lubang hitam dan pintu keluarnya di lubang putih ya. 3. Dyson Sphere, suatu teknologi yang bisa menggunakan kota bintang suatu peradaban itu secara maksimal. Dan cosmic ray retakan yang jadi jalan semesta karena perubahan fase dari panas ke dingin ya pada saat Big Bang, pada saat alam semesta masih membesar dulu. Ya sekarang masih membesar sih. Gitu. Gitu. Oke, kalau gitu ada yang mau bertanya lagi atau mungkin ada yang mau nih apa namanya itu ngasih tahu benda-benda angkasa yang kalian tahu yang masih berupa dugaan yang belum aku bahas di sini. Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa kita bahas lain kali. Ada Apa? lubang putih. Udah, ada kan udah. Apa ya? Selain kelima tadi, mungkin kalian tahu, mungkin siapa tahu kalian tahu kan ada benda angkasa yang teori lainnya yang belum aku bahas ini. Kalau ada, string teori, oke. Itu emang akan aku bahas, cuman aku belum tahu ya karena rumit. Aku jamin itu rumit banget. Seriusan, aku aja masih susah ngerti. Jadi aku masih mikir-mikir dulu ya itu. Daripada aku bahas itu, kalian nggak ngerti, aku nggak ngerti, yuk sama aja. Terlalu rumit sering teori sih. Ya, mungkin aku bisa coba cari simpelnya ya kayak gimana nanti. Kalau bisa. Ada lagi? Atau ada yang mau nanya? Lubang hitam primor. Oh, lubang hitam primordial, lubang hitam kuno. Lubang hitam yang itu ya, yang bisa, yang katanya itu ada di awal alam semesta itu ya, Dimitri. Iya. Nah, boleh itu boleh. Oke, itu teori atau beneran? Teori ding itu, sorry ding. Masih teori ding, aku ingetin. Ya teori. Soalnya kemarin di teori Big Bang itu nggak ada itu ya. Jadi teori lain itu. Hah? Udah itu kata hitam kan akhir dari matahari, dari bintang bermasa kecil. Kata akhir dari matahari itu tuh kata putih. Tapi satu jadi kata hitam, Ibra. Seriusan, jadi kata hitam lagi. Gitu. Emang kalau kalian lihat jadi kata putih doang, cuma nanti lama-lama meredup jadi kata hitam. Lubang hitam primordial teori. Lubang abu-abu. Lubang abu-abu. Emang ada? Ada apa? Teori doang. Ya. Oke. Abu-abu. Oke, tadi lubang hitam. Itu kayak habis menelan sesuatu tapi malah dimuntahin lagi. Ya oke lah, itu kamu buat sendiri ya. Boleh, soalnya aku belum pernah denger sih. Nah, ini coba aku cari lah ya. Kalau ada teorinya kayak gitu aku bahas mungkin. Soalnya kita juga itu mulai kehabisan materi kan untuk benda-benda angkasa. Jadi kita mungkin lebih sering bahas teori-teori aja ya. Black Dwarf menjadi Iron Dwarf. Emang ada apa, Dimitri? Pasti Teori lagi ya. ngomongin Iron Golem. Apa? Dimitri? Teori ya. Oh, Itu teori. Teori. Oh, oke. Boleh lah. Tuh. Oke, tadi lubang hitam primordial. Aku mungkin bisa bahas ya itu. Mungkin tuh nextnya juga bisa itu. Apa namanya, 3 minggu lagi. 3 minggu lagi kita libur ding ya. Lupa aku. Oke, minggu depan kita masih ada ya. Minggu depan lagi yang libur. Minggu depan masih ada yang terakhir. Nah, biru aja terakhir tahun ini minggu depan kayaknya ya. Kalau kalian nggak ada pertanyaan nih atau nggak ada apa nama itu tadi ya aku kan objek angkasa lain tadi atau usulan sih aku nggak ada sih yang lagi minta usulan. Ibra kenapa Ibra? Minggu depan siapa yang present? Waktu. Aku. Apa? Waktu. Apa? Sorry. Ibra? Waktu. Apa? Sorry. Lubang waktu. Oke, aku belum pernah dengar sih. Ya, aku coba cari. Oke, kalau nggak ada kalian apa namanya nggak tahu yang lain lagi atau nggak ada pertanyaan atau usulan, usulan aku juga nanya juga sih. Coba kalian ada itu nggak? Lubang hitam.
Nah, oke. Itu sih teori, Itu aku yakin. teori Ya, yang dibuat ya. oleh alien. Ya, teori yang dibuat oleh seorang anak bernama Dimitri. Ya, sekarang Hah? sedang menonton biru aja. Enggak. Oke. Kalian ada itu enggak? Atau kalian ada usulan enggak? Apa namanya? Oh, bukan usulan sih. Kalau usulan. Ada teori gitu enggak? Katai abu-abu. Belum tentu ada sih itu. Ya, ini aku coba cari juga lah. Ya, pokoknya aku mau nanya inilah sih. Dari kelima objek ini, kalian ada teori baru enggak yang muncul di pikiran kalian? Dugaan baru? Mungkin bisa kayak tadi aku, retakan cosmic string itu bisa ke alam semesta lain kalau kita keluar. Kan tuh dugaan aku sendiri. Kalian punya dugaan-dugaan kayak gitu enggak? Kasih tahu aja kalau punya ya. Karena kan ini teori juga, jadi nggak ada yang salah. Semuanya boleh boleh berpendapat ya. Nah, karena ada imajinasi kayak gitu nggak? Iya sih, putri hitam ada abu-abu sih. Ya oke lah, kalau kalian mau bilang apa kata abu-abu ya boleh. Ya ada nggak? Katai-katai. Maksudnya katai itu bisa jadi. Ya pas white dwarf meredup jadi grey dwarf. Ya oke lah boleh. Kata putih jadi meredup jadi abu-abu dulu baru hitam. Oke, Mungkin ada itu itu. sih nggak kurang nyambung Mungkin sama ada itu kok. Red dwarf. red dwarf sih ada jelas. Kalau itu kata merah ada, udah jelas ada. Blue Kalau dari kelima dwarf. benda ini aja deh, dari kelima benda ini aja. Kalian ada Ngomong-ngomong tentang lubang putih, gimana sih lubang putih bisa bercahaya? ya kan kamu mengeluarkan objek, jadi langsung mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan objek, jadi pasti mengeluarkan cahaya lah. Ngeluarin cahaya juga. Kalau black hole menyerap objek, makanya dia menyedot cahaya. Ya, gitu, ya benar. Makanya baju hitam panas kalau dipakai siang hari. Emang. Oke, ada nggak? Kalau nggak ada usulan apa kalau nggak ada teori lain atau dugaan lain sih, ya nggak masalah ya. Tadi mungkin kita bahas tentang lubang hitam primordialnya juga apa namanya bisa-bisa aja ya itu ya lain kali. Oke, kalau itu kalian ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada kita tutup aja untuk minggu ini. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, bentar ya. Oke, kalau nggak ada, kalau gitu mungkin kita tutup aja ya pertemuan kita minggu ini. Mungkin untuk minggu depan kita bakal ngebahas tentang itu lagi deh ya, di tempat-tempat astronomi mungkin di Eropa atau enggak di Afrika nanti ya. Nah, minggu depan. Dan minggu depan lagi mungkin kita libur ya tanggal 25 sama tanggal 1 Januari. Oke, kita liburin aja mungkin ya juga. Tuh, biar kalian bisa liburan juga kan 2 minggu lagi. Oke, kalau gitu udah kita ketemu minggu depan ya teman-teman ya. Oke, ketemu minggu depan. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Sachi, Cedric, Hibra, dan lain-lain. Oke. Hibra. Oke, gitu. Dadah Dimitri, Sachi, Cedric. Kita ketemu minggu depan. Ya, duluan ya. Lain ya. Minggu depan ya. Dadah. Dari dadah Sachi. Dadah siapa nih? Mas Eko. Oke. Ada stop recording dulu.